Hai, apa kabar semuanya? Udah lama banget gue gak buat video. Terakhir gue buat video di YouTube itu 10 bulan yang lalu kalau gak salah. Iya, jadi video kali ini gue mau menceritakan sedikit pengalaman gue selama di lockdown di Australia sampai sekarang ya. Jadi gue lagi bete banget, gak tau ngapain. Ya, di lockdown di sini tuh gak ada kerjaan ya. Jadi cuma makan, tidur, bersih-bersih rumah, nonton. Itu doang kerjaan gue. Jadi gue mau ceritain pengalaman lockdown gue di Australia. Seperti yang kita ketahui kan, Australia kan sekarang menjadi negara, bisa dibilang salah satu negara yang aman ya dari virus corona. Kenapa? Karena ya casesnya rendah, terus orang yang sembuh juga banyak. Jadi kalau nggak salah untuk sementara jumlah total orang yang terjangkit virus corona di Australia itu sekitar 6.000. Dan yang sembuh itu sekitar 5.000, jadi sudah 1.000 nih. Terus tingkat penularannya juga itu rendah ya, jadi nggak membludak seperti di negara-negara Asia, seperti negara kita Indonesia, kemudian Italia, Eropa dan sebagainya. Jadi yang mana di situ ditinjau berarti Australia bagus gitu. Dan yang gue sendiri juga yang di lockdown di sini merasakan memang negara Australia ini sangat sigap dalam menghadapi virus corona ya. Nah, di sini gue mau cerita tentang bagaimana sih rasanya di lockdown di Australia. Jadi singkat cerita ya, gue tuh datang ke Australia itu di akhir Februari. Jadi gue datang itu sekitar tanggal 28 Februari untuk datang liburan, kunjungin saudara, terus ngerayain ulang tahunnya ponakan gue. Jadi gue datang dan gue rencananya balik itu di tanggal 19 atau 20 Maret ya, gue lupa. Pokoknya antara tanggal itu. Nah, selama minggu itu kita kan udah tahu kan, antara Februari ke Maret itu virus corona udah mulai menyebar dan sudah terjadi di negara-negara lain juga. Jadi virus corona udah menjangkiti beberapa orang di negara-negara di luar Cina. Nah, pada saat itu emang Australia udah mulai perlahan-lahan udah mulai sigap. Mereka tahu bahwa corona ini sudah mulai menyebar, dan puncaknya itu pas di Iran kalau nggak salah ya, Iran membludak di sana, orang yang terjangkit itu membludak. Akhirnya mereka langsung memberlakukan lockdown secara perlahan. Nah, lockdown secara perlahan ini dalam artian penerbangan keluar Australia udah mulai diberhentikan. Jadi mereka melarang orang warganya untuk keluar Australia, dan akhirnya berdampak sama tiket gue yang akhirnya di cancel. Jadi banyak juga orang-orang Australia yang cuma datang liburan ke sini tapi harus tinggal di sini karena nggak bisa balik ke negara mereka karena di cancel. Jadi Australia langsung sigap untuk memberhentikan penerbangan internasional, dan ya akhirnya gue di sini deh. Nah, terus pengalamannya gimana? Jadi gini. Jadi selama gue di lockdown, yang gue lihat pemerintahan di sini itu sangat sigap ya. Jadi lockdownnya itu dilakukan secara perlahan-lahan, mulai dari pemberhentian penerbangan internasional, kemudian restoran, terus bar-bar, pokoknya tempat-tempat yang memicu terjadinya kerumunan itu di stop, dicegah, nggak boleh beroperasi. Jadi orang nggak bisa ngumpul. Jadi mereka membatasi itu dan cuma membuka supermarket. Pokoknya keperluan yang bisa dibeli tanpa harus berdiam lama di situ. Jadi supermarket dibuka, terus bukan warung, mini restoran kecil yang bisa melayani take away itu dibuka juga. Jadi itu dilakukan. Jadi orang udah mulai aware, mereka nggak bisa lagi makan di restoran, kumpul-kumpul. Terus ya akhirnya orang mulai berdiam di rumah. Terus juga orang di sini nggak diizinin. Lu masih diizinin keluar dari rumah. Maksudnya kalau lu mau ke pantai jogging boleh aja, nggak apa-apa, fine aja. Tapi nggak boleh lebih dari 2 orang. Jadi kalau lu seandainya ke pantai nih bareng teman lu lebih dari 3 orang,
lu nggak bisa, lu ketangkep lu harus bayar denda, jadi lu bakal didenda gitu. Jadi itu juga dicegah, jadi orang nggak boleh berkerumunan keluar, mereka cuma boleh berdua. Terus apalagi ya di situ, jadi pemerintahnya sigap banget, dan menurut gue ini sangat bagus ya, karena pemerintahnya tegas, rakyatnya pun jadi warga di sini juga akhirnya ikut gitu. Jadi mereka sangat sigap dalam memerangi virus corona ini, dan itu sudah mulai terbukti. Nah, yang bikin gue salut sama orang Australia di sini itu pemerintah dan warga negaranya ini sinkron banget. Sinkron dalam artian jadi pemerintah di sini memberikan instruksi A, jadi konsisten instruksinya yang dikasih itu A terus. Jadi yang didengerin ke warganya nih, ya kamu harus melakukan instruksi A dan konsisten A, nggak diganti-ganti, nggak ganti B, nggak ganti C, nggak, tetap A. Dan akhirnya warga negaranya, orang di sini akhirnya yang ngikutin ini yang kata pemerintah, kita mempercayai pemerintah, ya oke kita lakuin yang diminta oleh pemerintah, dan mereka lakuin. Contoh instruksi itu seperti tadi yang saya bilangkan, pemberhentian penerbangan internasional, penutupan bar, restoran dan sebagainya, kemudian nggak boleh keluar rumah lebih dari 2 orang, nggak boleh berkerumunan, kemudian penutupan tempat yang bisa memicu kerumunan intinya. Terus banyak juga beberapa itu perusahaan yang tutup. Ya emang seluruh dunia kan gitu, nggak cuma di Australia. Akhirnya orang pada diam di rumah, stres, gak ada masukan. Ya gue salah satunya juga, karena gue juga kena PHK ya. Gue kena PHK juga sih. Tempat kerja gue di Bali ditutup. Iya, nggak ada klien, ya gimana lagi. Gue stuck di sini, nggak bisa pulang, ya gimana lagi ya gitu. Jadi yang tadi gue bilang tadi itu, jadi pemerintahnya konsisten dan warganya pun konsisten gitu. Nggak seperti yang negara kita lah, sebut aja. Ya gimana lagi, emang negara kita yang lagi berjuang, tapi ya nggak apa-apa kan mengkritik ya bukan mengkritik sih, memberi masukan. Jadi yang kurang yang seharusnya pemerintah kita lakukan itu tidak sesinkron yang dihadapi oleh warga-warganya gitu. Jadi ya kalau di Indonesia gimana sih, ngasihnya instruksi A tapi nggak konsisten. Instruksi A dikasih terus tiba-tiba dirubah jadi B, akhirnya warganya bingung, terus ngelakuin instruksi C yang notabene-nya dapat dari mana instruksi C ini. Ya jadi gitu, akhirnya ya gitu, akhirnya COVID makin menyebar di Indonesia, dan gue sendiri jadi stres. Bukan gue stres, prihatin. Kenapa? Karena gue pengen balik ke Indo, men. Gue pengen balik ke Indo, gue pengen ketemu teman gue pengen minum, gue pengen ini. Gue bete banget di sini sendiri, nggak ada teman. Terus kapan berakhirnya, men, kalau begini terus? Meskipun Australia duluan memberhentikan virus ini, memberantas virus ini, bukan berarti Indonesia juga bakal aman juga. Pasti ya tergantung dari Indonesia sendiri. Jadi gue pengen balik ke Indonesia, tapi gue pikir oke, Australia udah aman, tapi gue mikir gue bisa balik ke Indonesia nih. Terus gue mikir ya gimana gue balik juga kalau Indonesia masih gawat gitu. Otomatis pemerintah di sini nggak bakal membuka penerbangan ke Indonesia ya. Otomatis gue bakal masih stuck di sini dong. Jadi gitu. Jadi ya aduh gimana ya, curhatan gue sih, virus corona ini nggak bisa diperangi sendiri gitu. Jadi harus dibasmi bersama-sama. Jadi kesadaran kita itu perlu, jangan egois, jangan menghakimi sendiri. Gimana ya gue ceritainnya, gue juga nggak tahu mau berkata gimana, karena gue nggak di Indonesia, posisi gue nggak di Indonesia, dan gue nggak tahu secara pasti gimana kekacauan yang sementara terjadi. Gue cuma bisa lihat sosial media, dan gue harapnya semoga cepat berakhir gitu. Semoga orang semakin sadar, dan pemerintah pun juga sigap, dan semoga kita bisa memberantas COVID ini, dan akhirnya ya kita balik ke keadaan seperti semula. Gue pengen balik, gue pengen kerja boy, nggak ada duit lagi gue.
Ya gitu aja sih dari gue ya. Nggak ada apa-apa, cuma curhatan gue doang yang lagi bete banget di Australia. Ya itu aja sih. Terima kasih udah nonton. Ya kalau ya see you in the next video lah kalau gue buat video lagi. Oke.